ketemu lagi bersama aku Mama Sabet di sini. Hari ini aku akan share lagi ya Bunda, kegiatan aku hari ini di pagi hari. Ini tuh pagi-pagi bener ya Bunda, aku bangunnya karena seperti biasa kalau Pak Su itu kerjanya pagi, supaya dia tuh sempat bawa kerja bekal yang aku masak. Jadi di sini harus bener-bener cepat bangunnya Bunda ya. Apalagi kalau misalkan kita itu rencananya menunya itu agak sedikit lama ya untuk masaknya. Nah, di sini aku awali kegiatan aku pagi-pagi ini, aku mau dulu cokkan nasi ya, supaya nanti kalau misalkan dicok kayak gini, kalau kita kegiatan pagi-pagi gini pasti yang paling utama itu nasi dulu ya Bunda untuk diamankan. Terus kalau ini udah selesai baru kita lanjut untuk memikirkan apa menu untuk lauk dan juga sayurnya. Kalian ini tim apa ya Bunda? Tim yang sering cokkan malam-malam nasi atau di pagi hari untuk dicokkan? Kalau aku sih Bunda, tim yang harus ini ya pagi-pagi supaya nasinya itu kayak lebih fresh aja sih Bunda. Tapi sebenarnya sih sama aja ya, kalau kita cokkan malam sebenarnya sama aja. Tapi nggak tahu kenapa, kok menurut aku tuh kayak lebih enak aja gitu ya. Kalau di situ kita pagi-pagi bangun, baru di situ dicokkan. Tapi sebenarnya sih sama aja ya, tergantung bundanya. Kalau memang pagi-pagi itu bisa sempet atau malamnya juga ini langsung dicokkan nggak apa-apa. Tapi kalau aku sih ini ya Bunda, kebiasaannya itu ya pagi-pagi aja gitu langsung dicokkan. Nah, di sini nasinya udah aku cokkan dan di sini juga tadi aku udah ini ya keluarkan karena menunya karena menunya pagi ini tuh aku mau goreng sambal ayam sambal maksudnya kok kebelit-belit. Itu karena efek ngantuk Bunda ya. Nah, di sini tadi udah aku keluarkan ayamnya, jadi terus aku rendam air supaya dingin-dinginnya itu hilang ya. Dan sebelumnya di sini sambil menunggu uap dinginnya itu keluar, aku mau siapkan dulu sayur dan juga perbumbuan yang lain. Nah, di sini juga ini aku bilas ya, supaya ini aku ulang lagi isi air supaya airnya itu benar-benar ini ya, benar-benar hilang gitu uap dinginnya. Dan setelah itu di sini aku mau tambahkan perasan jeruk nipis supaya bau amisnya itu berkurang ya. Di sini aku kasih 2 supaya lebih ini aja, supaya uapnya itu cepet hilang. Dan di sini tuh dingin dari esnya itu belum total hilang ya Bunda, tapi di sini aku diamkan aja dulu sambil uapnya itu ini dihilangkan dan juga sambil air esnya itu keluar. Nah, pagi ini aku mau kasih tumis-tumis ini ya, kol. Ini tuh Pak Su kalau dia dikasih kuah dia nggak tahu kenapa ya Bunda nggak mau makan ya. Tapi kalau misalkan aku ditumis-tumis gitu aja nggak pakai air, dia itu mau makannya. Jadi karena seleranya seperti itu ya udah aku ikuti aja, yang penting dia tuh mau makan sayur ya, daripada nanti dibontoti dikasih kuah dia nggak mau, ya udah mending diikuti aja dia maunya apa. Tapi sebenarnya suamiku itu tim yang kalau makan itu harus ada kuah ya. Tapi kalau misalkan sayurnya seperti ini tuh dia nggak masalah, yang penting ditumis-tumis. Dan di sini tuh aku bumbunya itu nggak di blender, nggak dihaluskan, cuman biasa aja pakai bawang merah, bawang putih, terus aku tambahkan tomat supaya lebih sehat aja. Nah, di sini sebelumnya aku mau ini dulu ya, udah aku cuci tadi daging ayamnya, perasan jeruk nipisnya tadi itu batu-batunya udah aku buang. Selanjutnya seperti biasa aku selalu kasih tepung Bunda ya, karena kalau nggak dikasih tepung bakalan bandel banget ya Bunda minyaknya. Oh ya Bunda, di sini batuk aku dan pileknya juga ini kambuh lagi ya. Beberapa hari yang lalu sih sebenarnya udah sembuh, udah mulai nggak serak-serak gitu. Tapi kayaknya di sini aku dubbing kayak masih ini ya Bunda ya, masih kedengaran gitu suara batuk pileknya. Aku minta maaf ya kalau misalkan suara aku itu kayak nggak enak didengar, mengganggu gitu. Nggak tahu kenapa ya Bunda, ini bolak-balik sembuh, bolak-balik kambuh. Dan juga sih sebenarnya aku udah kurangi minyak ya, tapi nggak tahu kenapa kayak belum sembuh, atau karena seisi rumah itu ini ya nular-nular gitu. Anak aku sekarang jadi ini lagi ya Bunda, kambuh lagi batuk pileknya. Nah, di sini aku mau iris-iris dulu ya Bunda, bawang-bawang dan juga yang lainnya. Di sini aku selalu tambahkan jahe ya, apalagi karena batuk pilek sekarang. Kalau bisa sih katanya kita itu kayak lebih sering aja dikasih ini ya, kayak di apa sih namanya Bunda? Kalau misalkan jahe itu kita kayak jadikan permen, katanya bagus banget supaya tenggorokannya itu cepat lega aja dan gak gatal.
Oke bunda, di sini aku mau langsung pakai 2 kompor aja ya, pakai kiri kanan. Yang satunya lagi ini aku mau langsung tumis bawangnya supaya cepat selesai. Apalagi kalau pagi-pagi ya bunda, kita itu kayak dikejar-kejar ya. Apalagi suami kita itu harus berangkat pagi tepat waktu. Nah ini tuh aku sekitaran bangun sekitaran jam 5 kurang ya, belum ada jam 5. Aku sengaja karena aku kalau buat konten aku jadikan video aktivitas aku selalu ini ya cepetin supaya nggak terlambat. Nah setelah aku tumis-tumis udah wangi dan juga udah kecoklatan, di sini langsung aja aku masukkan sayurnya. Dan ini sama sekali tidak aku kasih air ya bunda, karena nanti dia bakal keluarkan air sendiri. Ini kita tutup dan kita gunakan apinya itu yang sedang, jangan terlampau besar. Takutnya nanti kalau sayurnya belum layu bawahnya itu kayak gosong ya. Jadi di sini aku bolak-balik dan langsung aja aku tambahkan garam dan juga kaldu. Kalau aku sih bunda untuk tumis-tumis selalu garam dan kaldu aja ya, nggak pakai yang lain-lain. Segini aja udah enak. Nah kalau udah di sini aku tutup lagi sambil menunggu sedikit layu lagi ya. Sebenarnya sih nggak lama, cuman gunakan aja api yang kecil supaya masaknya itu nggak terlampau lembek dan juga ini ya masih ada kres-kresnya gitu. Pokoknya di rumahku ini harus ini ya bunda, ngikuti selera yang di rumah. Kalau aku sih yang gimana aja masuk ya, yang lembek, yang kayak kres-kres. Pokoknya ya aku tuh bisa ini ya menyesuaikan aja. Kalau memang yang dimasak seperti itu ya udah dimakan aja. Nah sambil menunggu sayur dan juga gorengan ayamnya mateng, di sini aku siapkan dulu bumbu-bumbu untuk membuat sambal ya. Seperti biasa untuk perbumbuan sambal aku buat pada umumnya aja pakai cabai rawit sih wajib, karena suamiku tuh kalau makan sambal kalau nggak pedas dia nggak mau. Apalagi kalau dia kerja sebisa mungkin aku ikuti aja supaya seleranya itu kalau makan di lapangan itu ini ya, supaya dia juga ada tenaga. Takutnya nanti kalau nggak ada rasa dia itu nggak makan, kan kalau kerjanya itu nggak ada tenaga kan gimana ya bunda ya. Jadi aku usahakan aja sesuai selera dia. Seperti biasa ya bunda, kalau aku buat sambal aku selalu dipotong-potong kayak gini ya, semua cabai, bawang, pokoknya semuanya sambal, bahan-bahan sambalnya itu aku potong-potong. Karena kalau aku mau blender itu tunggu aku goreng dulu ya bunda. Gak tau kenapa ya bunda, lebih wangi aja dan lebih enak aja, dan tentunya teksturnya itu kayak lebih ini ya, kayak gimana ya, kelihatan kayak lebih membuat selera aja gitu. Nah sebelum aku tumis di sini aku selesaikan dulu ya, sayurnya udah matang aja. Dan di sini menyusul gorengan ayamnya juga udah matang, langsung aja mau aku angkat. Nah di sini ayamnya ini nggak terlampau ini ya, nggak terlampau kering, karena di rumah aku ini timnya itu nggak terlampau suka kayak kering. Nanti takutnya kayak alot gitu lah bunda. Jadi ya udah segini aja udah bisa ya. Dan di sini aku gunakan juga minyak goreng bekas gorengan ayam tadi. Kalau bekas gorengan ayam itu kayak gurih ya bunda, rasanya itu kayak beda aja gitu. Dan tadi itu aku gunakan lagi untuk goreng sambalnya kayak gini. Ini biasanya aku goreng sampai bawangnya itu kayak sedikit layu dan agak coklat ya, supaya lebih wangi aja, dan pastinya juga waktu di blender itu lebih terasa aromanya. Oh ya bunda, kalian tim mana nih kalau buat sambal itu langsung aja posisi mentah-mentah di blender atau kayak aku yang harus digoreng dulu? Kalau aku sih bunda ya, melihat dari sisi suamiku tuh suka selera makannya itu gimana ya. Dia tuh kalau aku kasih sambal seperti ini bakalan sering kayak porsi nasinya tambah dan juga sering tambuh ya nasinya. Jadi kalau dia seleranya seperti itu aku selalu ulangi ya, karena dia sukanya seperti itu. Pokoknya aku ngikuti selera suamiku aja ya bunda, karena kalau dia itu nggak suka ya aku kayak percuma aja gitu kan ngikuti yang aku suka. Kalau untuk anak-anak sih nggak bisa ya, kalau sambal-sambal kayak gini tuh anak-anak nggak bisa. Makanya aku itu kalau masak ya kayak 2 kali gimana ya bunda, pokoknya 2 kali untuk lauknya ini aku selalu pisahkan, karena dia nggak bisa makan ini ya yang pedas. Kalau anak aku yang kecil itu kan harus serba dikukus semua karena harus di blender, karena dia tuh kalau ini ya kalau makan harus dihaluskan dulu bunda. Pokoknya kalau keluargaku ini ribet ya bunda, pokoknya ya harus gimana ya, ya udahlah gitu aja. Nah ini udah matang ya bunda sayur dan juga lauknya. Untuk pagi ini lauk untuk makanan keluargaku sih segini aja ya, dan udah selesai nih, segini aja untuk menu pagi ini.
Nah ini aku minum dulu karena pagi-pagi tadi bangun aku belum sempat minum, kayak kelupaan gitu. Dan langsung aja di sini aku mau bungkus bekal Pak Su ya. Ini aku buat dua karena dia tuh kalau berangkat pagi satu sarapan, satu untuk makan siang. Dia tuh kalau berangkat kerja nggak makan dari rumah karena seperti biasa ya, kalau pagi-pagi itu kayak belum selera aja gitu makannya. Nah, untuk bekalnya di sini aku selalu buat bungkus nasi seperti ini ya, pakai kertas nasi, nggak pakai bontot, karena lebih simple dan pastinya nggak makan banyak tempat ya. Apalagi kalau kerja di lapangan, kayak anak TK katanya kalau kita kasih bontot yang pakai ini ya, pakai alat-alat rumah tangga. Jadi yang simpelnya aja seperti ini. Mulai kita berkeluarga, aku selalu bontoti menggunakan kertas nasi kayak gini. Dan di sini langsung aja bungkus-bungkus sayur dan juga lauknya ya. Menunya pagi ini tuh kayak gini aja ya Bunda, simple tapi kalau seperti ini sih biasanya Pak Su selera ya. Aku tuh tahu banget selera Pak Su itu kalau dia makannya yang pedes ya lumayan selera sih, apalagi kalau ayam itu dia agak doyan ya kalau pedes. Ya seperti itu ya Bunda, sebagai emak-emak, sebagai ibu rumah tangga, kita itu harus pandai-pandai membaca situasi dan juga selera orang yang di rumah. Apalagi kalau suamiku itu agak ribet ya, agak susah menebak yang dia suka itu gimana. Tapi kalau untuk bontot-bontot kayak gini, untuk lauk bekal dia, aku udah paham banget karena kita itu udah 5 tahun berumah tangga. Jadi ya udah tahu aja gitu seleranya gimana. Nah di sini aku bagi dua ya, aku kasih kode selalu Bunda untuk pagi mana, untuk makan siang mana. Karena porsi pagi dan juga makan siang tuh beda, lebih dibanyakin untuk makan siang ya Bunda. Ya itu request dari suami sih, kalau pagi-pagi katanya nggak usah terlampau banyak, karena kalau pagi-pagi itu sih sebenarnya nggak perlu makan banyak Bunda ya, sedikit aja yang penting perutnya tidak kosong. Oke di sini aku masukkan ya bekal suami. Ini tuh tas yang dia bawa pergi kerja. Ini sebenarnya tasnya sih nggak terlampau besar, nggak terlampau kecil juga, cukup-cukup untuk alat kerja aja ya, sama tempat dia minum dan juga bekal. Dan pagi ini tuh aktivitas aku sampai di sini dulu ya Bunda yang aku record ya, karena aku masih ada lagi kerjaan yang harus cepat diselesaikan. Aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah sempat mampir di video aku. Kita ketemu lagi ya di vlog selanjutnya. Terima kasih.